Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hijriani Wahid. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai soal-soal ayat jurnal penyesuaian. Sebelumnya, kita harus mengetahui mengapa ayat jurnal penyesuaian itu diperlukan, yaitu untuk menyesuaikan saldo-saldo yang ada dalam neraca saldo. Kenapa perlu disesuaikan? Untuk menyesuaikan dengan kondisi yang ada saat ini, dan tidak semua akun yang ada dalam neraca saldo itu perlu disesuaikan, hanya akun yang saldonya telah berubah dari awal periode hingga akhir periode. Langsung saja, pada tanggal 31 Juli 2015, data diakumulasi untuk membantu akuntan dalam mempersiapkan jurnal penyesuaian untuk rezeki meruya. Pada transaksi pertama di sini yaitu saldo akun bahan habis pakai pada tanggal 31 Juli adalah sebesar 6.880.000. Kemudian bahan habis pakai yang tersisa pada tanggal 31 Juli adalah sebesar 2.200.000. Di sini saldo bahan habis pakai pada awal periode itu sebesar 6.880.000. Kemudian yang tersisa pada akhir periode itu sebesar 2.200.000. Jadi sehingga sisa saldo bahan habis pakai yang telah terpakai selama periode tersebut sebesar 4.680.000. Sehingga di sini kita membuatkan jurnal penyesuaian, yaitu beban bahan habis pakai sebesar 4.680.000 di debit pada bahan habis pakai sebesar 4.680.000 di kredit. Transaksi selanjutnya yaitu saldo akun sewa diterima di muka pada tanggal 31 Juli adalah sebesar 9.200.000, mewakili penerimaan uang muka pada tanggal 1 Juli sewa 4 bulan dari penyewa. Jadi pada akhir pencatatan periode penyewaan tersebut telah terpakai selama 1 bulan, sehingga sudah tidak diakui menjadi sewa diterima di muka, tetapi telah menjadi pendapatan sewa, yaitu sebesar 2.300.000, yaitu pendapatan sewa selama sebulan yang telah terpakai. Jadi ayat jurnal penyesuaiannya yaitu sewa diterima di muka sebesar 2.300.000 di debit pada pendapatan sewa sebesar 2.300.000 di kredit. Transaksi selanjutnya yaitu upah yang masih harus dibayar pada tanggal 31 Juli adalah sebesar 1.850.000. Di sini pada saat dilakukan pencatatan akhir periode belum melewati tanggal penggajian, tetapi sudah diakui adanya beban karena pegawai tersebut telah melakukan pekerjaan meskipun belum dibayar, tetapi sudah diakui adanya beban, tetapi kita berutang. Jadi ayat jurnal penyesuaiannya itu beban gaji sebesar 1.850.000 di debit pada utang gaji sebesar 1.850.000 di kredit. Transaksi selanjutnya yaitu biaya yang masih harus dibayar belum ditagih pada tanggal 31 Juli adalah sebesar 11.700.000. Ayat jurnal penyesuaiannya yaitu beban lain-lain sebesar 11.700.000 di debit pada utang beban sebesar 11.700.000 di kredit. Selanjutnya yaitu penyusutan peralatan kantor sebesar 3.500.000. Maksudnya di sini pada saat kita melakukan pembelian peralatan, nilai atau harganya itu akan berbeda pada saat kita ingin menjualnya kembali karena telah terpakai, sehingga kondisinya itu akan semakin rusak. Jadi harus diakui adanya penyusutan karena nilainya telah berkurang. Jadi perlu dibuatkan ayat jurnal penyesuaian karena nilainya itu telah berubah. Ayat jurnal penyesuaiannya itu beban penyusutan peralatan sebesar 3.500.000 di debit pada akumulasi penyusutan peralatan sebesar 3.500.000 di kredit.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan bentuk soal atau transaksi yang berbeda. Pada tanggal 31 Mei 2015, data berikut untuk membantu akuntan dalam menyiapkan ayat jurnal penyesuaian untuk Nursatrio Perkasa. Transaksi yang pertama itu pendapatan yang masih akan diterima tetapi belum ditagih sebesar 19.750.000. Jadi pada akhir periode akuntansi ada pos pendapatan yang telah dihasilkan tetapi belum dicatat, sehingga untuk kasus ini jumlah pendapatan tersebut perlu dicatat dengan mendebitkan akun aset dan mengkreditkan akun pendapatan, sehingga ayat jurnal dalam transaksi ini adalah piutang usaha sebesar 19.750.000 didebit pada pendapatan usaha sebesar 19.750.000 dikredit. Transaksi selanjutnya yaitu saldo akun bahan habis pakai per 31 Mei adalah sebesar 12.300.000 dan sisa bahan habis pakai per 31 Mei adalah sebesar 4.150.000. Sama seperti yang tadi, yaitu pada saat awal periode jumlahnya yaitu jumlah bahan habis pakainya itu sebesar 12.300.000. Kemudian pada akhir periode tersisa sebesar 4.150.000. Jadi bahan habis pakai yang telah terpakai selama periode tersebut sebesar 8.150.000. Jadi ayat jurnal penyesuaiannya yaitu beban bahan habis pakai sebesar 8.150.000 didebit pada bahan habis pakai sebesar 8.150.000 dikredit. Transaksi selanjutnya yaitu upah yang masih harus dibayar tetapi belum dibayar per 31 Mei sebesar 2.700.000. Sama seperti yang tadi, yaitu pada saat melakukan pencatatan akhir periode tanggal penggajian belum melewati tanggal penggajian tetapi sudah diakui adanya beban karena pegawai telah melakukan pekerjaannya dan kita berutang. Jadi dibuatkan ayat jurnal penyesuaiannya yaitu beban gaji sebesar 2.700.000 didebit pada utang gaji sebesar 2.700.000 dikredit. Transaksi selanjutnya yaitu saldo akun sewa diterima di muka per 31 Mei adalah sebesar 9 juta, mencerminkan penerimaan pembayaran di muka pada tanggal 1 Mei untuk 3 bulan sewa dari penyewa. Jadi pada saat dilakukan pencatatan akhir periode, penyewaan tersebut telah terpakai selama 1 bulan, sehingga sudah tidak diakui sewa diterima di muka, tetapi telah diakui menjadi pendapatan sewa sebesar 3 juta, yaitu hasil pendapatan dari penyewaan tersebut selama 1 bulan. Jadi ayat jurnal penyesuaiannya yaitu sewa diterima di muka sebesar 3 juta didebit pada pendapatan sewa sebesar 3 juta dikredit. Transaksi yang terakhir yaitu penyusutan peralatan kantor sebesar 3.200.000. Jadi sama seperti yang tadi, pada saat kita melakukan pembelian itu akan berbeda pada saat kita akan melakukan penjualan kembali pada saat melakukan pencatatan akhir periode, karena nilainya itu meskipun jumlahnya tidak berkurang tetapi nilainya telah berkurang atau harganya telah berkurang karena telah dipakai dan telah terjadi kerusakan, sehingga harus diakui adanya penyusutan dari peralatan tersebut. Akibat dari berkurangnya nilai dari peralatan tersebut, maka dibuatkan ayat jurnal penyesuaiannya yaitu beban penyusutan peralatan sebesar 3.200.000 didebit pada akumulasi penyusutan peralatan sebesar 3.200.000 dikredit. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah-salah kata, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.